Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali ya kepada seorang nabi yang ganteng banget. Namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam. Kan Nabi Yusuf orang paling ganteng sedunia, kecuali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kalah. Nabi Yusuf setengah bulan atau sepertiga bulan, Rasulullah bulan purnama. Tapi selain dengan Rasulullah, Nabi Yusuf itu orang paling ganteng dari sedunia. Gak ada sampai kiamat orang yang paling ganteng ya lawan Nabi Yusuf. Tapi ketampanan Nabi Yusuf itu tidak membawa fitnah kepada buat dirinya. Artinya orang yang ada di puncak sekarang ini, siapapun dia, atau yang merasa hebat dan merasa ganteng, harus lihat dirinya bahwa dia nggak seganteng Nabi Yusuf. Maksudnya begitu. Apakah kayak Sahudah, Gobinda, atau secantik kayak siapa lah Serada setelah itu lah. Siapa pembalap favoritnya? Enggak ada ya. Bahkan perempuan yang cantik kayak tidak seganteng Nabi Yusuf alaihi assalam. Tapi anugerah Allah Subhanahu wa taala buat dia tidak menjadikan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada permintaan Nabi Yusuf di dalam Quran, di dalam surah Yusuf, di dalam surah Yusuf ayat 55. Di dalam surah Yusuf itu ada permintaan Nabi Yusuf yang terkait dengan jabatan. Dalam surah Yusuf apa permintaan Nabi Yusuf kepada Raja Mesir saat itu? Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadiin saya pejabat pemegang perbendaharaan negeri Mesir. Kalau sekarang itu Menteri Keuangan. Kalau sekarang Menteri Keuangan, benar saja. Jadikan aku pejabat yang mengatur khazain, perbendaharaan al-ardi, bumi, maksudnya bumi negeri Mesir. Ini sesungguhnya aku hafid, bisa dan ahli memelihara. Hafid, ahli memelihara, menjaga. Alim, saya juga punya ilmu. Saya ahli memelihara, saya punya ilmu. Kalau bahasa sekarang namanya, kalau hafid itu integritas, kalau alim kualitas. Kalau zaman sekarang namanya integritas pribadi, ya, bisa jaga. Artinya nggak nyeleweng, nggak korupsi, namanya integritas. Alim kualitas, kualitas ilmu. Jadi pertemuan Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Yusuf memberikan satu arahan kepada kita bahwa seorang pemangku kekuasaan punya syarat dua. Yang utama, pertama, berkualitas secara keilmuan, kemampuan. Yang kedua, berintegritas secara kepribadian. Nah, kita juga kalau pengen tahu ya, atau bahasa sekarang ini mau pemilu pengen pilih, ya pilih yang dua. Bukan tadi yang berintegritas, kepribadiannya baik, ya. Yang kedua berkualitas, apa? Punya kemampuan dari sudut pandang keilmuan. Jadi dua ini, ya. Kalau sidik amanah tabligh fatona itu kan urusan yang banyak, ya. Yang paling gampang itu yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihi assalam. Jadi dalam Islam dilihat dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, orang ya meminta dirinya
jadi pejabat boleh. Kalau sekarang namanya orang nyalonin, boleh. Nyalonin itu boleh. Yang penting sadar diri, punya kemampuan, dan punya dirinya itu dianggap dirinya baik, tapi bukan untuk GR. Ya, artinya bukan baik orang lain dianggap jahat, kayak begitu. Sekiranya dia mampu, ya, untuk menduduki jabatan misal sebagai anggota legislatif, dia boleh mencalonkan dirinya. Yang nggak boleh itu ambisi, syahwat politik yang nggak boleh. Kalau mencalonkan boleh, boleh. Dalam Islam. Makanya ayat itu tadi saya katakan dibahas panjang lebar oleh Imam Qurtubi dalam tafsir. Qurtubi namanya tafsir Qurtubi itu Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ketika beliau membahas ayat dalam surah Yusuf terkait permintaan Nabi Yusuf kepada Raja Mesir, ij'alni ala sazainil ardi inni hafizun alim. Nah, makanya dipertemukan kepada Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang beliau orang yang sukses jadi penguasa, jadi perdana menteri ya di Mesir, menguasai dan bisa menyelesaikan terutama ekonomi. Bayangin 7 tahun paceklik ya, 7 tahun paceklik, 7 tahun musim panas. Itu kalau zaman sekarang mati. Dan 7 tahun paceklik. Jadi sebenarnya kalau untuk ukuran sekarang itu juga sulit. Bagaimana bisa pertanian itu selama 7 tahun tetap tersedia pangannya? Nah, jadi istilahnya pengendalian pangan yang dicanangkan dulu oleh Pak Harto, bahkan oleh dunia, ada pangan, badan pangan dunia di PBB, itu belum pernah ada yang sesukses Nabi Yusuf alaihissalam. Belum ada. Belum ada satu negara, apalagi sifatnya dunia, yang sekarang ada namanya Badan Pangan Dunia. Indonesia punya Menteri Pertanian, tapi belum ada yang sesukses menangani pangan seperti suksesnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi tahu caranya lumbung padi diperbanyak, caranya irigasi diperbanyak. Itu ilmu Nabi Yusuf. Makanya diketemuin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini punya negara Indonesia kan aneh bin ajaib. Musim panas langsung ke keringan. Akhirnya apa? Udah sempoyongan semua, termasuk kota Bekasi. Puyang gitu wali kotanya. Kenapa? Air kagak ada di kali Bekasi buat ngambil PDAM. PDAM dari sumbernya dari kali dulu. Lah kalinya kering. Ya, harus belajar dari Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal harusnya mustahil Indonesia ini, terutama Jawa ini kekurangan air. Saya lihat di Google Map Jawa Barat, kita Jawa, itu ada ratusan air terjun. Saya lihat di Google Map. Di Jawa Barat itu paling banyak air terjun, bagaimana? Tapi dianggurin semua, airnya udah habis begitu aja. Padahal ada ratusan air terjun. Ini kalau dialirin luar biasa, nggak pernah akan ada kekeringan. Kayak Arab sekarang, mau ada hujan mau kagak, tetap aja air melimpah. Kenapa? Air laut disuling. Sungai Nil yang ada di Mesir itu dialiri semuanya ke kampung-kampung. Padahal Mesir airnya hujannya juga sangat dikit. Karena pakai ilmunya Nabi Yusuf alaihi assalam. Jadi kita banyak belajar dengan Nabi Yusuf alaihi assalam. Bukan hanya ganteng, cakep secara fisik, tapi secara prestasi juga baik. Nah gitu. Jadi orang itu jangan cuma tampilan fisiknya doang, tapi prestasinya agak
Bukan berarti berarti yang penting nggak usah ganteng-gantengan, nggak juga begitu, gitu. Yang penting bersaudara. Orang yang dianugerahi cantik sama ganteng, ya itu kan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harus dibarengi dengan tadi kualitas yang sifatnya sikap, kualitas yang sifatnya batin. Orang cakep banget, tapi kalau kita pas bergaul, ya, yang kita lihat apalagi bini, yang kita lihat udah gak itu lagi, benar kan? Siapa di sini bininya yang cakep banget? Ujung-ujungnya pas sudah nikah, yang kita lihat ya gimana dia baiknya. Berarti senang lah semua orang punya ya yang cakep, tapi ujung-ujungnya cakep, cakep pribadian. Itunya tadi tuh, ya tetap sih kita. Tapi kepribadian itu di atas segala-galanya dibandingkan tadi yang sifatnya fisik. Begitu juga ketampanan. Ada ibu-ibu punya laki ganteng banget, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, malas, kalau macam. Akhirnya apa? Makan tuh ganteng. Dia galak. Ya suami ganteng banget kan, galak. Udah gitu nggak mau kerja, malas ngapain? Kata orang Betawi itu bisa dimakan juga. Kayak gitu bahasa kasarnya orang Betawi. Nah, Nabi Yusuf gak cuma tadi yang mengandalkan ketampanan, tapi juga keberhasilan. Nah, ini jadi Nabi Muhammad memang datang itu untuk mengambil semuanya ibrah dari para nabi yang diutus oleh Allah